Jadi supaya waktunya lebih banyak nanti untuk bertanya, kita mulai saja ya acara pagi hari ini. Dan sebagai pembicara pertama saya persilahkan Dr. Theo yang paling ganteng lagi untuk membawakan makalahnya. Silakan. Selamat pagi. Pagi ya. Saya enggak panggilnya apa? Om, tante, opa, oma. Ya. Oke. Saya yang pertama kali akan bicara mengenai masalah pada orang tua yang lazimnya lansia atau masalah geriatri ya. Salah satu masalah yang terbesar adalah masalah nyeri-nyeri pada sendi ya. Kita akan lihat. Ini dia. Kita punya moto untuk pelayanan, makanya kita membentuk sebuah tim di Rumah Sakit Siloam Kebonjeruk ini supaya orang-orang lanjut usia itu tetap sehat, bahagia di hari tuanya dan aktif serta produktif ya. Kalau sedikit-sedikit sakit, sedikit-sedikit nyeri, nggak bahagia, nggak aktif dan nggak produktif. Mau jalan-jalan juga susah. Diajak ke mall sama cucu nggak bisa. Yang ada didorong-dorong. Jadinya kita mau supaya orang-orang lansia ini tetap masih bisa aktif dan produktif. Ya, masalahnya kita akan bicara masalah-masalah di orang tua itu. Ya. Masalah di orang tua itu sabar ya, banyak sekali. Tapi kita akan coba untuk melihat masalah-masalah, terutama masalah di tulang dan sendi. Yang paling banyak dalam hal ini adalah osteoartritis, osteoporotik, dan yang nggak bisa membuat orang tua jadi susah itu adalah jatuh dan patah tulang. Nah, kita akan fokus untuk kedua ini, osteoartritis dan osteoporotik. Hari ini kita akan bicara mengenai osteoartritis. Orang seringkali itu keliru apa sih osteoartritis dan osteoporotik ya. Dua-duanya sama-sama osteo, tapi belakangnya artritis, satunya lagi porosis. Nah, kita lihat perbedaannya. Artritis itu itis belakangnya. Ini adalah radang dari sendinya. Sedangkan porosis ingat keropos ya. Jadinya kalau kita lihat osteoartritis gambarannya ini sendi yang bagus, kemudian sendinya jadi rusak ya. Ini yang bikin jadi sakit. Sedangkan kalau osteoporosis dia keropos, ini tulang yang tadinya padat jadi tulangnya keropos ya. Tulangnya jadi popok atau kita lihat karatan yang ininya ya, keropos. Kita akan lihat lagi paling banyak. Siapa yang di sini mulai merasakan kadang-kadang kalau bangun, berdiri, dengkulnya sakit? Wah, ternyata kalau kita lihat lebih ya. Padahal di data kadang-kadang 12 sampai 15 lansia akan terkena osteoartritis ya. Di Indonesia. Ternyata di sini udah berapa tuh? Banyak ya. Ada sepertiganya. Jadi oma-oma, tante-tante ya, yang biasanya senyum jadinya begini, ngeri dan susah ya. Osteoartritis ini paling banyak. Kemudian yang sendi yang paling kena itu ada lutut ya. Lutut, karena lutut ini paling sering dipakai jalan, sering dipakai berdiri ya. Kemudian di sini bisa jadi berat. Beberapa bahkan sampai tidak bisa jalan dan tidak dapat sembuh lagi. Dan beberapa juga ya, kita dalam satu tim ada juga yang butuh dengan pergantian lutut. Kalau lututnya tadi udah hancur seperti itu, ini mau diapain lagi? Dia apa-apain sakit, kesana sakit, ini sakit, ya diganti. Kadang-kadang kita sering bilang, ya ganti aja. Tapi nggak mungkin gantinya Pak lutut sapi kan? Makanya nanti kita akan lihat bagaimana penanganannya. Dan kadang-kadang kalau udah sampai pembedahan orang takut. Tapi kita di sini karena kita bentuk satu tim, kita menjamin supaya yang bisa ini aman dan tetap bisa kembali lagi fungsinya. Osteoartritis ini, nah kita di dalam tim ini diinisiasi oleh Dr. Frankie. Ada Dr. Frankie yang di belakang, yang pakai batik warna oranye. Ya, kita berikan ke dia. Dr. Frankie waktu lagi bicara salah satu di Kompas pernah bilang ngomongnya begini katanya. Osteoartritis itu adalah kerja sendi yang mengalami gangguan, ya, tertekuk atau kepelintir dan bunyinya seperti engsel yang rusak, retak,
Ini bahasa awamnya. Jadi kalau udah ngerasain sakit, keganggu, nggak bisa ini terus bunyi kertak-kertak, nah ini dia osteoartritis. Kalau kita lihat ya istilah di kedokteran, osteoartritis ada gangguan pada sendi yang berubah dari tulang rawannya. Di antara di sini nanti ada, bisa dilihat ya, nanti ada gambarannya. Itu ada tulang sendinya dan ada cairan sendinya ini mulai mengalami masalah. Akhirnya tulang rawan yang tadinya jadi bester ini jadinya rusak. Jadi yang gantinya ada tulang atau orang bilang pengapuran, ada tujuan duri-durinya. Nanti bisa dilihat ada gambar-gambaran dari radiologinya, gambaran ronsennya ya. Nah, kenapa sih bisa begini? Sering pakai rusak. Engsel kalau lama-lama dipakai, pakai lama-lama kelihatan juga ya. Bunyi kretek-kretek yang ini. Ada umurnya masalahnya untuk engsel. Tetapi kita lihat, ini yang penting. Wah, apa di atas 55 tahun ya? Kalau di sini kita kadang-kadang di atas 45 sudah mulai. Wanita ini lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Ya. Ini dia, di atas 55 tahun wanita lebih banyak daripada laki-laki yang kena. Keluhannya apa aja? Nyeri sendinya saat aktivitas. Kalau istirahat, ditidurin, tidak apa-apa, tidak sakit. Ya. Pagi-pagi kadang-kadang kaku sendi. Agak susah, tapi nggak nyampe kurang dari setengah jam. Kalau lebih dari setengah jam lain penyakitnya. Itu yang dibilang rheumatik atau rheumatoid arthritis atau peradangan sendi yang lainnya sampai bengkak dan yang lainnya. Ada bunyinya keretak yang ininya. Ini dia adalah keluhan dari osteoartritis. Kuncinya adalah saat dipakai itu sakit, istirahat mereda, ada keretak-keretaknya. Itu dia. Risikonya makin tua makin tambah masalah memang karena makin sering dipakai. Ada juga kalau memang orang tuanya, misalnya papa mamanya juga dulunya kena yang ininya, maka yang sekarang juga lebih sering. Ini masalahnya lagi, makin tambah berat, makin tambah membebani ke sendinya. Jadinya sendinya akan tambah banyak hantaman dan tadi tulang rawannya, bantalannya gampang rusak, ya mengalami gangguan. Atau juga pernah kesleo, jatuh dulunya. Ya, kesleo lutut sebelumnya, jadi akhirnya membuat tumpuan dan gambar struktur di sininya rusak. Ada juga penggunaan lutut yang berat, angkat-angkat berat atau angkat-angkat yang lainnya, atau kelainan pada bentuk kakinya. Kita akan lihat nanti gambar radiologi kalau bentuk kakinya yang sudah mengalami keluhan, jadi akhirnya titik tumbuhnya itu berubah. Oke, ini nanti jadi lokasi sendinya paling sering memang lutut, tapi yang lain ini sepanjang dari sumbu tubuh yang menanggung berat, leher, di sini di hipnya, ya kemudian juga di kaki. Sama satu lagi adalah yang sering kita pakai, misalnya kalau pakai menjahit, nekan-nekan atau apa, ini kadang-kadang seringkali yang ada di osteoartritis juga bisa karena di jari-jari. Nah kita lihat gambarannya. Ini osteoartritis yang bisa kena di jari-jari. Ini pekerja keras kebanyakan, wanita-wanita atau laki-laki pekerja keras ini bisa juga. Atau kadang-kadang bisa sakit-sakit di belakang sini, atau juga bisa di tulang punggung belakang. Ini aja. Kita akan fokus nantinya pada osteoartritis yang ada di lututnya. Mari kita lihat tadi sama-sama. Ini bantalan yang bagus, gitu. Ini tulang rawan, ini cairan sendinya, ya. Ini ada meniskusnya. Ini yang bagus. Ini yang mengalami kerusakan. Ini yang tambah dikit. Terus kemudian bantalannya tadinya halus ya. Ini mulai robek-robek, hancur-hancuran gitu ya. Ada gangguan. Terus tulangnya pun sudah mengalami, akhirnya ada kropos-kropos sedikit di sini. Ini dia yang bikin jadi nyeri dan ada gangguan pas lagi bergeraknya. Ya. Ini bisa dari derajatnya dari ringan sampai yang berat. Ringan ya baru masih gini masih bisa. Lama-lama aktivitasnya akan terganggu. Oke, bagaimana kita akan mau melihat diagnosanya? Sebenarnya gejalanya khas. Tadi gejalanya apa aja? Nyeri, pas lagi aktivitas, istirahat enak-enakan, terus kemudian bunyi ketak-ketak ya. Terus bawa ke dokter, nanti diperiksa, dilihat, oh ada ketak-ketaknya. Lalu kita lakukan foto, langsung ya radiologinya. Labnya, mau dicekin labnya biasanya normal, kecuali bapak ibu punya penyakit penyerta yang lain. Nah itu yang akan jadi nantinya permasalahan yang lainnya. Kalau labnya di sini mau diapain? Kebanyakan
normal. Dan kita akan bicara selanjutnya. Kalau udah sakit begitu, mau diapain? Saya akan menyerahkan tongkat estafet ini kepada Dr. Karina. Akan menjelaskan tadi. Boleh nggak kita ganti pakai tepul sapi? Ya, kalau udah rusaknya berat begitu. Atau kita ada mau diapain? Bagaimana pengobatan? Bagaimana misalnya kalau disuntik sendinya? Nah ini dia. Kita akan sama-sama mendengarkan cerita lebih lanjutnya dari Dr. Karina. Terima kasih Dr. Theo. Terima kasih Dr. Theo. Ini tadi saya perhatikan bapak-bapak sama ibu-ibu ini datangnya dari jam 8 loh Dr. Theo. Pasti lututnya. Tadi juga yang angkat tangan waktu ditanya keluhan lutut ada nggak, banyak yang angkat tangan. Berarti untuk supaya pulang dari sini nyaman juga ya. Coba saya mau ajak bapak ibu untuk berdiri ya. Berdiri, perhatikan benar-benar dari mulai duduk diam, berdiri ada nggak problem atau nggak rasa lutut yang nggak enak. Sekarang kita berdiri sama-sama ya. 1, 2, 3. Oke, sekarang jalan di tempat, coba. Oke, bisa dirasa ada sesuatu nggak di lututnya. Sekarang boleh duduk kembali. Nah, sekarang saya mau nanya lagi, siapa yang merasakan perbedaan dari lututnya masih ditekuk saat duduk, berdiri, kemudian jalan di tempat? Ada nggak? Nah, ini dia nih, pasien osteoartritis kita. Oke, saya hanya akan melengkapi dan yang sudah dijelaskan oleh Dr. Theo ya, mengenai osteoartritis ya. Jadi secara umum kita udah bisa membayangkan apa sih sebenarnya osteoartritis itu. Iya, sekali lagi saya mau menunjukkan gambar ya. Osteoartritis adalah problem yang sebenarnya berhubungan dengan bantalan sendi. Kalau ibu sama bapak pernah makan tulang ayam ya, itu di ujung tulang, terutama tulang paha, itu ada tulang rawannya ya nggak, yang putih-putih. Nah, bantalan sendi manusia adalah sebenarnya struktur yang berada pada ujung-ujung tulang. Ya, fungsinya namanya bantalan ya, artinya dia fungsinya sebagai bumper atau sebagai peredam atau shock absorber ketika sendi itu melakukan gerakan atau melakukan fungsinya. Ya, artinya ketika dia melakukan fungsi, jenis sendi itu ada dua. Ada yang sendi sebagai titik tumpuk, ya, ada sendi yang bergerak oleh karena tanpa titik tumpuk. Contohnya gini, kaki mulai sebenarnya dari tulang belakang kita, panggul, kemudian ankle, ya, ekstremitas bawah atau tungkai bawah, itu adalah sendi-sendi yang berfungsi saat berat badan itu ada. Ya, tapi kalau sendi bahu, ya, kemudian siku dan jari-jari tangan itu lebih ringan pekerjaannya karena dia itu tidak bergantung pada berat badan kita. Itu sebabnya kenapa lutut itu merupakan salah satu problem utama masalah bantalan tulang karena fungsinya cukup besar. Karena dia menampung 75% dari berat badan kita. Itu berhubungan nanti ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, ini adalah bantalan yang sehat. Ini dia bantalan yang oleh karena sifatnya manusia itu akan bertambah usianya, tentu strukturnya itu juga mengalami perubahan. Kita nggak bisa bilang bahwa 30 tahun yang lalu lututnya akan sama dengan yang sekarang. Dan ini terjadi bukan cuma pada beberapa orang, tapi terjadi pada semua orang ya. Namanya proses degeneratif atau aging proses. Itu hal yang nggak bisa kita hindari. Nah, sekarang lutut yang 30 tahun yang lalu atau bantalan tulang itu komponen utamanya adalah protein dan air. Ya, dimana semakin kita berusia, manusia berusia, itu kadar cairan di dalam tubuh tentu akan berkurang. Kemudian elastisitas juga akan berkurang, terutama ibu-ibu yang pasca menopause. Ya, jadi pada akhirnya karena dia berkurang, dia terkikis dan akhirnya seperti ini. Kalau dia terkikis, apa yang terjadi? Tulang yang dari atas, maaf ya. Tulang yang dari atas ya bertumpuk dengan tulang bawah tanpa ada bantalnya. Ya, coba sekarang Bapak sama Ibu menggeserkan telapak tangan Anda. Apa yang terjadi? Panas. Ya, itu yang terjadi kalau tulangnya ketemu tulang tanpa ada bantalannya.
Oke, slide berikutnya. Ini saya memberikan gambaran seperti sebuah ban mobil. Ban mobil yang masih oke, ya. Ini ulir-ulirnya tuh sangat teraba, ya, dan juga terlihat dengan baik sehingga waktu mobil ngerem itu pakem. Nah, kalau yang halus nih kayak begini, ini persis seperti kalau bantalan sendi lutut kita, ya. Oke, nah selanjutnya tadi Dr. Theo udah bilang tentang gejala-gejalanya, ya. Gejala-gejalanya itu termasuk bengkak, kaku, ya. Pada akhirnya nanti pincang. Kemudian habis pincang, bentuknya jadi berubah, bisa bentuknya O atau bentuknya X. Nah, kalau udah bengkak, kemudian kaku, pincang, nggak gaul banget kan? Masa jalan-jalan ke mall coba, meskipun physically ya udah pakai yang paling keren, kemudian ada juga penampilan bapak-bapak sama ibu-ibu yang udah ada keriputnya, udah umur 70-80 itu saya temui ya, nggak ada keriputnya, tapi nggak menolong kalau misalnya lututnya atau nggak jalannya pincang, ya kan? Oke, jadi ini satu hal yang harus dicermati sebagai satu kondisi yang menurunkan kualitas hidup orang. Meskipun physically oke, tapi kalau ada rasa nyeri, apalagi mengganggu fungsi oleh karena bengkak pincangnya itu, bahkan merubah bentuknya, itu sangat menurunkan fungsi atau kualitas hidup orang, ya. Jadi orang yang tadinya masih bisa 50-60 tahun masih bisa banyak hal yang dilakukan, ya. Apalagi kalau orang-orang barat ya, mereka itu 80, 70, mulai dari 70, 80, 90 masih melakukan aktivitasnya sendiri, traveling kemana-mana ya. Itu mereka sangat tidak mentolerir hal-hal yang berhubungan dengan rasa nyeri. Ya, jadi itu kita harus bisa mengarah ke sana. Budaya kita pun harus seperti itu. Ya, tidak mentolerir rasa sakit. Nah, sekarang kita ngomongin pengobatan. Pengobatan osteoartritis itu semua prinsip pengobatan pada kedokteran itu dibagi dua. Ada yang tanpa bedah, ya, ada dengan yang bedah. Tentunya kapan tanpa bedah, kapan dengan bedah itu tergantung daripada grade daripada osteoartritis, ya. Grade osteoartritis itu ditentukan nanti Dr. Vera yang akan berbicara apa sih grade 1 atau grade 2 secara radiologi, karena ditentukannya berdasarkan radiologi. Tentu grade 1 dengan grade 2 penanganannya berbeda dengan grade 3 dan grade 4, ya. Pengobatan tanpa bedah itu berhubungan dengan sekali kita merasakan gangguan pada lutut, kita harus berpikir bahwa ini merupakan life treatment. Seumur hidup kita udah harus memikirkan bagaimana saya memelihara lutut saya semakin sehat dan sehat. Kalaupun saya berada pada grade 1 osteoartritis, bagaimana caranya? Grade 1 ke grade 2 itu tidak terjadi dalam 1 bulan, tapi 5 tahun misalnya. Ya, jadi itu merupakan pengobatan yang lifetime, ya. Jadi itu yang harus saya juga sampaikan, bahwa bukan artinya sekali treatment kemudian asik lututnya udah nggak sakit terus udah deh bebas ngapa-ngapain, enggak seperti itu, tapi merupakan concern yang terus menerus harus diawasi, dievaluasi, dan kemudian juga dijaga, ya. Lifestyle ini termasuk adalah bagaimana si pasien mengkombinasikan waktu istirahat dengan olahraga dan juga waktu untuk kegiatannya sehari-hari. Karena apa? Itu yang saya bilang tadi, bahwa lutut yang 30 tahun yang lalu, ya, strukturnya tidak sama. Meskipun rasanya, dulu biasanya bisa nih lari 20 kilo nggak berhenti, ya. Secara fisik, secara di kepala kita akan berpikir sekarang juga bisa kok, mungkin bisa. Tapi masalahnya bukan yang nggak bisa itu adalah lututnya, karena terjadi perubahan struktur. Jadi itu yang harus disadari pertama, ya, oleh bapak-bapak sama ibu-ibu, ya. Harus bisa mengkombinasikan kapan saya harus beristirahat, ya, kapan saya harus berolahraga, dan kapan saya harus melakukan pekerjaan kegiatan sehari-hari tanpa mengganggu fungsi lututnya. Nah, kemudian yang paling penting juga adalah masalah berat badan. Berat badan di sini bukan artinya ada orang-orang yang kurus sekali tapi dia mengalami osteoartritis. Saya selalu jelaskan pada pasien saya bahwa ibu, meskipun ibu kurus sekali, ya, tapi karena ibu dengan osteoartritis grade 3, saya harus bilang sama ibu bahwa coba dalam 1 bulan ibu turun setengah kilo aja. Karena kenapa? Setengah kilo itu akan membuat
sendi panggul kita itu 6 kali lebih ringan, untuk sendi lutut 3 kali lebih ringan. Itu hanya dengan penurunan berat badan setengah kilo. Ya, jadi kita bisa membayangkan efek berat badan ya terhadap tumpuan pada sendi-sendi besar, terutama panggul dan lutut. Ya, kemudian tanpa bedah lainnya ada obat-obatan ya. Kalau setiap bapak ibu ke dokter sakit lutut, pasti dokternya memberikan obat. Apa sih obat-obatannya? Adalah obat-obat yang bersifat simptomatik. Simptomatik ini adalah mengobati gejala sakitnya. Jadi kalau lututnya sakit atau nggak mengalami peradangan, ya obat-obat anti radang, anti sakit itu yang diberikan. Selain daripada vitamin-vitamin tulang lainnya. Kemudian ada juga dalam bentuk injeksi lutut, ya. Nah, injeksi lutut ini ada 2 tipenya. Ada yang obatnya merupakan injeksi simptomatik, ya, sama seperti obat makan yang dikasih, tapi dalam bentuk injeksi. Yang kedua, ada dalam bentuk vitamin tulang, ya. Dan ini harus hati-hati. Kadang-kadang bapak sama ibu kalau datang ke dokter ditanya, dok kemarin habis disuntik apa bu? Aduh, saya nggak tahu ya disuntik apaan, dokternya nyuntik. Ini bukan zamannya lagi kita nggak tahu apa yang akan dokter lakukan. Ya, kalau dokternya nyuntik harus ditanya dokter itu nyuntiknya nyuntik apa? Karena ada jenis obat-obatan yang biasa sangat ampuh dipakai untuk menghilangkan rasa nyeri, yaitu bentuk kortikosteroid. Itu nggak bisa selalu terus setiap sakit disuntik. Memang itu kita bilang obat dewa ya. Disuntik langsung enak sekali, tapi meskipun demikian efek obatnya bertahan 2-3 bulan, bahkan kurang dari itu beberapa pasien pada akhirnya sakit lagi. Nah, obat ini nggak bisa terus menerus karena efeknya juga merugikan jaringan yang lain, yaitu bisa membuat struktur tendon atau otot-otot sekitarnya lebih rapuh sehingga gampang cedera. Ya, maksimal untuk kortikosteroid dipakai maksimal dalam 1 tahun tuh 5 kali tuh injeksinya. Jadi itu penting untuk ditanya jenis apa. Kalau untuk vitamin tulang yang diinjeksikan itu ada bentuk vitamin yang bisa dipakai 2 kali 1 injeksi dalam 1 tahun 2 kali, atau bahkan sekarang ada yang canggihnya cuma 1 kali aja untuk 1 tahun. Ya. Kemudian alat bantu ortopedi ya seperti ini adalah sebagai external support yang fungsinya adalah untuk memperkuat fungsi lutut atau kerja sendi pada saat melakukan kegiatan sehari-hari. Oke. Sekarang pengobatan osteoartritis dengan bedah, ya tadi Dr. Theo bilang kalau dengan bedah itu takut, ya itu hal yang nggak bisa dipungkiri, itu hal yang manusiawi dan saya pun mengalami hal seperti itu. Tapi kita harus bisa memilah-milah yang mana yang takut, yang mana yang efeknya merubah hidup, ya. Jadi untuk pengobatan dengan bedah itu selalu ada indikasi, seperti saya jelaskan tadi. Kalau grade 3 di mana atau grade 4 strukturnya itu udah sangat parah, mau disuntikin apa aja, mau dilakukan apa aja tetap sakit. Nah, itu adalah tanda-tanda bahwa memang perlu diganti. Ya. Operasi yang pertama itu untuk grade yang lebih ringan, biasanya kita lakukan teropong sendi, ya. Ini teropong sendi. Di mana alat ini merupakan kamera yang dimasukkan di dalam lutut. Lukanya juga kecil, cuma setengah senti, tapi di dalam bius ya, jadi bapak ibu tetap nggak rasa. Kemudian sendi lututnya itu dicuci sambil di situ dokter bisa melihat, bahkan pasien juga berkomunikasi karena yang biasa di bius itu cuma separuh ke bawah. Dokter bisa jelasin, waduh bu ini yang rusak nih, kopek-kopeknya segini ya, waduh ini botaknya sampai segini, bantalan tulangnya itu kelihatan semua ya dengan artroskopi. Nah, di saat mendiagnostik kita pun melakukan tindakan, yaitu kita melapase atau kita melakukan pencucian sendi, sehingga komponen radang yang ada bertahun-tahun di situ yang menyebabkan juga lutut, ya lututnya kaku, itu bisa sedikit banyak membantu. Dan biasanya pasien-pasien habis cuci sendi itu rasanya lebih enak untuk beberapa bulan, ya. Kemudian pada tahap akhirnya inilah yang kita sebut dengan knee replacement. Knee replacement merupakan satu teknik di mana kita mengganti komponen tulang yang rusak, ya. Jadi yang komponen yang rusaknya ya di permukaan ini dikikis, kita lapis dengan komponen baru. Mungkin dari pihak panitia bisa memberikan gambaran ilustrasi filmnya supaya ada gambaran sedikit bagaimana sih operasi akroplasi itu dilakukan. Silakan. Ya, jadi kalau kita melakukan satu operasi akroplasi, ya, yang dilakukan adalah ini menurut
bantalan atau cartilage tulang yang akan kita ganti. Di mana komponen ini diganti oleh komponen femur, ya, atau tulang paha dan komponen tulang betis kita. Ini adalah tempurung lutut kita, ya. Tempurung lutut kita ini yang ketiga tulang inilah yang membentuk komponen dari sendi lutut kita. Iya, sambil menunggu ada yang mau bertanya sedikit nggak dengan penjelasan saya tadi? Mungkin 1-2 pertanyaan. Iya, Ibu silakan. Terima kasih dok atas waktunya. Kalau sudah bengkok harus dioperasi. Kalau tidak dioperasi, kalau pakai alat begitu atau bisa? Terima kasih. Oke, pertanyaannya bengkok itu proses apa yang terjadi? Ya, kalau tadi kita lihat titik tumpuk daripada tulang bantalan tulang tadi itu kalau kita bagi dua tulangnya itu ada di bagian sebelah luar dan sebelah dalam. Sekarang tergantung. Kalau dia pengikisan bantalan tulang ada terjadi sebelah dalam, ya itu akan membuat tulangnya berbentuk O karena yang terkikis di dalam, yang di luarnya utuh. Sebaliknya kalau yang di luar yang terkikis, di dalamnya utuh, dia akan membentuk huruf X. Artinya bahwa defek tulang atau kerusakan tulang tidak terjadi hanya pada bantalan tulangnya, tapi sudah melibatkan tulangnya itu sendiri. Nah, itu adalah salah satu indikasi pasti kita melakukan satu tindakan artroplasti. Karena problemnya di situ udah nggak ada bantalannya lagi, jadi nggak mungkin bisa dikoreksi. Dan koreksi yang kita lakukan bukan hanya melapis, tapi bagaimana bentuk yang O dan X itu harus kembali normal sesuai dengan sumbu tulangnya. Jadi kalau pertanyaan Ibu apakah ketika bentuk kakinya O atau X butuh operasi apa enggak, the best option untuk itu adalah kita lakukan koreksi dengan melakukan tindakan operasi. Ya,